Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mahfudhat kelas 6 halaman 12, yaitu review kembali pelajaran yang telah kita lalui bersama. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jelas di sini menunjukkan bahwa kita ketika bekerja harus rajin, sehingga Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin itu menyaksikan usaha yang telah kita lakukan. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia. Walaupun kita harus beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tapi bagian kita di dunia, yaitu kita menikmati apa yang ada di dunia, itu jangan sampai dilupakan. Karena bagaimanapun untuk mencapai kepada akhirat, dunia itu adalah salah satu jalannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi di dunia ini kita disuruh untuk berjalan di atasnya dengan tujuan mencari ayat-ayat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita menikmati rizki dari yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita akan mengakui bahwa yang benar-benar menciptakan ini semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi kalaupun kita bekerja mencari rezeki, ya, mencari nafkah untuk keluarga, tetap harus ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian merasa bahwa rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan itu dihasilkan oleh kita sendiri tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Apapun yang kita dapatkan itu semua adalah dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minadh-dhunubi dhunuban la yukaffiruha as-shawmu wala as-salah. Qila fama yukaffiruha ya Rasulullah? Al-humumu fi talabil ma'isyah. Jadi sesungguhnya ada sebagian dosa yang tidak akan bisa dihapus dengan puasa dan juga sholat. Sahabat bertanya, apa yang bisa menghapusnya wahai Rasulullah? Bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Jadi ada memang dosa yang hanya bisa dihapus oleh usaha kita dalam mencari nafkah, mencari rezeki. Ya, ketika orang mencari rezeki dia bingung, dia sulit untuk mendapatkannya, justru itu merupakan pelebur sebagian dosanya. Oleh karena itu di dalam setiap langkah seorang mukmin itu Allah pasti memberikan hikmah di belakangnya. Yang berikutnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Nah, ini merupakan motivasi kepada kita. Kalau bekerja semangat, kalau ibadah juga harus semangat. Jadi dua-duanya, mau kerja ataupun ibadah, ya, atau belajar dan sebagainya, itu juga harus semangat, harus rajin. Selanjutnya, la tuakhir amalaka ila al-ghadi ma taqdiru an ta'malahu al-yawm.
Janganlah kamu menunda pekerjaanmu sampai esok jika mampu melaksanakannya hari ini. Jadi kalau hari ini mampu dan ada kesempatan untuk melaksanakan, jangan ditunda lagi. Biasanya kalau ditunda lagi itu biasanya entah itu lupa atau kemudian gak sempat dan sebagainya. Selanjutnya qalilan fasura jabalan, sedikit demi sedikit akan menjadi gunung. Seperti kita misalkan nabung uang ya, nyelengi, itu nanti kan sedikit-sedikit, itu lama-lama nanti akan menjadi banyak. Sama juga ketika kita belajarnya sedikit-sedikit, tapi ketika kita konsisten terus continue kayak gitu, maka kita akan berhasil. Berpindah kepada bab kerapian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lanahnu shafun," dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Jadi malaikat itu benar-benar tersusun rapi, benar-benar terorganisir ya ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika beribadah sholat, karena malaikat juga melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Allah itu rapi, menyukai kerapian. Rasulullah SAW juga bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Jadi sebagaimana telah diatur di dalam sholat ya. Jadi kalau laki-laki itu safnya di depan dan perempuan itu di belakang, jangan dibalik. Jadi yang perempuan itu tidak boleh ada di depan laki-laki. Di sini juga disebutkan al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir, tidak tersusun rapi, ya, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dan tertata rapi. Jadi kalau kebatilan akan tapi tersusun dengan rapi, maka bisa mengalahkan kebenaran yang tidak disusun dengan rapi. Oleh karena itu, walaupun benar tapi harus ada aturan, harus terorganisir. Jadi tidak bisa untuk memperjuangkan kebenaran hanya sendirian. Tidak bisa, jadi harus bersama-sama orang lain yang mempunyai keinginan yang sama. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk mempelajari kembali untuk menghadapi UAS yang akan datang ini. Insya Allah kalau anak-anak belajar dengan giat, dengan tekun ya, yang belum hafal juga dihafalkan, insya Allah nanti ketika menghadapi UAS mudah ya, tidak ada kendala. Yang penting anak-anak terus berusaha. Baik anak-anak, ini saja dari Ustadz. Selamat belajar ya, dan selamat menempuh UAS di pekan depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.